Hai, selamat datang di CKTR, catatan kecil tentang rasa. Catatan yang memuat catatan perihal hidup, cita, dan juga cinta. Hai, kembali lagi dengan aku Dinda. Kalian apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Kali ini aku akan menyampaikan topik atau catatan perihal menjadi guru. Terlebih karena memang aku bekerja sebagai guru dan kebetulan aku mengajar di jenjang yang kecil atau di kelas yang kecil. Aku mengajar di kelas 1. Awalnya ini lebih ke curhatan aku kali ya. Awalnya aku tuh ngerasa ini adalah hal yang berat dan juga sulit. Bahkan saat di awal-awal aku merasa kayaknya aku ingin menyerah aja. Karena kalau misalnya menjadi guru kelas 1 tuh gak tahu sih, aku ngerasanya kayak banyak bukan tekanan sih, kayak banyak hal yang harus aku kuasai gitu, yang harus aku coba ya lebih tepatnya. Kayak aku tuh bukan orang yang ekspresif, tapi semenjak mengajar di SD, mau gak mau aku harus bisa berekspresi gitu. Jadi aku harus bisa lebih berekspresi, terus aku juga bisa menjadi seseorang yang lebih kreatif, karena kan guru kelas 1 tuh memang harus kreatif kan. Dari mulai kelasnya aja kan kita harus mendekornya gitu agar anak-anak lebih nyaman di kelasnya dan lain-lain. Terus soal ekspresif tadi, soal ekspresi kita, jadi ya mau gak mau kita harus pandai-pandai berakting di hadapan siswa. Kita harus tetap tersenyum, harus tetap terlihat baik-baik saja, walaupun misalnya kondisi kita sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kita harus bisa menempatkan diri, terus kita harus bersikap profesional, dan kita pun gak boleh melampiaskan hal secara personal kepada anak-anak didik kita kan. Makanya aku rasa jadi guru tuh harus pintar untuk berakting juga gitu, harus bisa nempatin posisi diri mereka. Ya, kita harus pandai-pandai mengelola emosi kita. Terkadang ada saatnya kita harus lebih merendah, dalam artian ya kita harus bersikap lembut pada anak-anak. Tapi ada saatnya pula kita harus bersikap tegas agar mereka tahu kapan saatnya mereka harus disiplin, harus mendengarkan, dan harus menghargai orang lain gitu ketika orang lain itu berbicara. Tapi ada saatnya juga kita harus bersikap lembut kepada mereka. Jadi ya itu dia, kita harus pandai-pandai mengelola emosi kita. Jadi kita harus bisa memposisikan diri juga, kapan memang kita harus bersikap tegas, kapan kita harus bersikap lembut juga kepada mereka. Menjadi seorang guru, kita pun harus dapat bersikap layaknya seorang teman yang bermain bersama mereka. Kemudian bisa berperan sebagai seorang ibu juga yang mengasihi mereka, dan juga harus siap untuk menjadi seorang pendengar yang baik untuk mereka. Jadi tugas guru itu menurutku tidak hanya cukup untuk mengajar saja, tapi tugas menjadi seorang guru itu banyak hal dan tanggung jawabnya lumayan berat menurutku. Sekarang aku paham kenapa seorang guru dikatakan sebagai orang tua saat di sekolah.
Karena kita sebagai seorang guru harus dapat menyayangi dan mengasihi setiap anak didik kita dengan seadil mungkin. Kita tidak boleh membeda-bedakan setiap anak didik. Gak boleh kayak pilih kasih kepada anak-anak kita. Jadi ya kita harus bersikap seadil mungkin. Mencintai mereka yang memiliki beragam perbedaan dan juga keunikan. Tapi dari situ aku belajar bahwa ketika kita sudah menyayangi dan mengasihi mereka dengan sepenuh hati, mereka pun akan melakukan hal yang sama untuk kita. Karena aku yakin sih, segala sesuatu yang disampaikan oleh hati akan sampai juga pada hati yang lain. Jadi ini sharing aja kali ya. Aku tuh waktu itu, pada saat itu aku nggak menunjukkan ekspresi kalau aku lagi capek, aku lagi sedih. Cuman entah kenapa anak-anak aku tuh kayak punya kayak punya radarnya sendiri gitu. Jadi waktu tahun lalu aku lagi duduk di bangku guru, terus ada beberapa anak malah yang menghampiri aku, terus mereka tiba-tiba peluk aku, terus ada yang menepuk-nepuk punggung aku, terus bilang, "Puk, puk, puk, jangan sedih ya." Padahal aku tuh gak menunjukkan ekspresi aku lagi sedih gitu, aku tetap berakting gitu di depan mereka. Padahal waktu itu memang aku lagi ngerasa gak baik-baik aja emang. Cuman kayak, wow, kok mereka bisa sepeka ini ya. Karena pengalaman kerja aku juga belum lama, ini adalah tahun kedua aku mengajar di SD, tapi aku tuh kayak banyak mendapatkan hal yang wow, yang bikin aku tuh jadi tercengang gitu, kayak wah kok bisa ya gitu. Terus pas tahun ini juga ada anak yang tiba-tiba menghampiri aku, terus dia peluk aku, terus dia bilang cep, gak usah sedih lagi ya. Dan kayak wow, itu adalah sumber kekuatan aku yang membuat aku bertahan sampai saat ini ya, anak-anak gitu. Berkat mereka aku ngerasa bisa baik-baik aja. Mereka selalu menghibur aku, walaupun terkadang capek sih ya, itu manusiawi. Karena kan memang fisik kita juga digunakan ya, pasti wajar merasa capek. Tapi saat aku lagi ngerasa down, terus kayak aku lagi capek aja sama kerjaan aku, anak-anak tuh selalu jadi obat buat diri aku gitu. Selalu menjadi penyemangat buat diri aku, kayak tingkah mereka tuh ya ada aja gitu yang bikin aku selalu kayak semangat lagi, ketawa lagi. Jadi mereka adalah penghibur terbaik buat diri aku. Terus dari mengajar di SD juga aku banyak banget belajar tentang hal-hal yang baru. Dimulai dari aku yang harus belajar untuk mengelola emosi aku dan juga ekspresi aku. Jadi misalnya aku habis ngasih tahu anak A gitu ya, aku habis tegas sama anak A, dengan ekspresi aku yang sudah serius itu, tapi pada anak B misalnya dia nyamperin aku tuh harus bisa memasang ekspresi yang senyum lebar gitu, kayak aku harus bersikap yang lembut ke anak B. Jadi itu adalah PR aku sih, karena kadang suka susah untuk merubah hal itu. Tapi itu adalah hal yang baru gitu yang aku pelajari. Terus awalnya aku tuh paling gak suka untuk berenang. Kenapa? Karena aku ngerasa kalau misalnya aku berenang,
terus bagian dada aku tuh kerendam air, aku ngerasa kayak sesek gitu, aku ngerasa nggak nyaman, makanya aku paling banget nggak suka sama berenang. Bahkan pas waktu aku masih sekolah, aku tuh selalu izin untuk nggak ikut renang karena ya itu tuh hal yang bikin aku nggak nyaman. Tapi semenjak ngajar di SD, mau nggak mau kan aku harus mendampingi mereka gitu di dalam kolam. Dan itu pembelajaran yang baik juga gitu buat diri aku. Buat akunya nggak kayak yang sebelumnya. Terus aku tuh takut banget sama darah. Lagi ngelihat orang lain berdarah gitu, itu bener-bener kayak pusing gitu ngelihatnya tuh kayak apa ya, nggak bisa dijelasin, cuman aku ngerasa nggak nyaman aja gitu kalau misalnya ada orang lain yang terluka gitu. Dan pas aku ngajar di SD, ada anak yang jatuh, terus ada anak yang mimisan, kayak mau gak mau aku tuh harus sigap buat nanganin mereka. Yang awalnya aku bener-bener takut banget sama darah, dihadapkan dengan situasi yang kayak gitu, jadi kayak mau gak mau aku harus ngelawan rasa takut aku kan. Dan itu menurut aku adalah hal yang baik gitu untuk diri aku. Jadi memang sih kadang suka ngerasa pusing kalau ngelihat darahnya banyak, tapi nggak separah sebelumnya. Aku udah mulai terbiasa mungkin ya kalau ngelihat darah-darah kayak gitu. Banyak banget hal yang aku pelajari sih dari mereka, dari tempat aku mengajar. Jadi seperti yang aku sampaikan sebelumnya, menjadi seorang guru itu kita bukan hanya mengajarkan materi pembelajaran gitu, tapi tugas kita sebagai seorang guru bahkan lebih dari itu. Kita harus mendidik mereka dalam segi kedisiplinan, jelas ya, tanggung jawab, serta pendidikan karakter agar kelak mereka dapat menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi. Sulit memang, apalagi kadang ya aku tuh suka ngerasa sedih kalau misalnya ada orang lain yang tidak menghargai gurunya. Bahkan kan kayak akhir-akhir ini tuh banyak banget berita-berita tentang guru yang kenapa. Terus kayak ada guru yang mengingatkan muridnya untuk tidak merokok, tapi pada akhirnya kayak diketapel gitu kan. Itu bikin aku sedih gitu, kayak tugas kita itu banyak gitu ya, tugas menjadi seorang guru itu banyak, dan tugas menjadi seorang guru itu berat gitu, tapi aku ngerasa sedih saat ada orang lain yang tidak menghargai profesi kita gitu. Dan itu pun berlaku sih untuk profesi apapun itu. Cuma aku suka ngerasa sedih aja dengan orang-orang yang tidak menghargai pekerjaan seseorang, entah apapun pekerjaannya. Kadang saat kita merasa posisi kita lebih baik, kita malah jadi tidak menghargai orang lain, tidak respect kepada orang lain gitu. Padahal hal itu sangat penting dalam kita bermasyarakat, bersosialisasi. Harusnya kita bisa menghargai apapun pekerjaan orang lain, dan kita harus bisa memposisikan diri kita juga. Kalau misalnya kita ada di posisi orang itu tuh kayak gimana, jangan sampai gitu ya, jangan sampai kita mau dihargai tapi kita tidak mau menghargai orang lain gitu sih. Jadi aku ngerasa sedih dengan berita-berita yang akhir-akhir ini selalu muncul gitu. Kayak kenapa ya akhir-akhir ini guru itu, terkhusus guru gitu ya, tidak dihargai keberadaannya. Padahal tugas kita itu tidak hanya mengajarkan anak-anak saja. Padahal tugas kita lebih dari itu. Tapi ada saja gitu beberapa orang yang tidak menghargai kita. Aku sedih sih ngerasanya.
Berat memang, berat, aku akuin berat sekali menjadi seorang guru. Tapi aku yakin kita semua pasti bisa menghadapinya. Bukankah Tuhan sudah menempatkan kita pada suatu kondisi yang pasti bisa kita lewati? Jadi aku selalu ingat sama ayat yang bahwa Allah itu tidak akan memberatkan umatnya kecuali sesuai dengan kemampuan umatnya. Aku lupa sih itu surat apa dan ayatnya yang keberapa. Cuman aku yakin sih walaupun kita merasa berat, bukan hanya sebagai guru gitu ya, dengan profesi apapun, kalau kamu misalnya sedang merasa lelah, kamu merasa bahwa tanggung jawab kamu itu berat, yakin deh kalau misalnya ya Allah tidak akan menyulitkan kita. Apa yang sudah kita lakukan saat ini pasti berefek baik untuk masa yang akan datang, dan kita pasti bisa melewati semuanya. Dan segala ujian yang datang ke kita atau yang sedang kita alami saat ini adalah salah satu hal yang bisa buat diri kita menjadi diri yang lebih kuat lagi ke depannya dan menjadi sebuah hal agar kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Jadi tetap semangat ya buat kalian, untuk guru-guru hebatku. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang baik saat di sekolah. Untuk anak-anak didikmu, terima kasih karena sudah berjalan dan bertahan sampai sejauh ini. Orang lain mungkin tak bisa sekuat kamu, orang lain belum tentu bisa sabar dan kuat dan juga bertahan seperti kamu. Jadi terima kasih sudah menjadi seorang manusia yang setangguh ini. Jangan lupa bilang terima kasih juga untuk diri kita sendiri. Jangan lupa butterfly hug. Aku tahu itu dari teman kerja aku. Jangan lupa memeluk diri sendiri, usap diri kita sendiri, bilang terima kasih ya. Terima kasih karena sudah bertahan sampai di titik ini. Terima kasih sudah menjadi pribadi yang kuat sampai detik ini. Terima kasih, kamu hebat.